Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Angkatan 13 Kelompok 1A Latsar CPNS Kementerian SDM akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok Agenda 2 merancang mitigasi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next slide, Mas. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Masalah yang kami dapatkan antara lain yang pertama keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, yakni kurangnya kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi, dan secara kuantitas, kurangnya pegawai membuat pelayanan lambat dan terhambat. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan teknis dan etika pelayanan publik bagi pegawai, membagi beban kerja secara proporsional, serta menambah pegawai di jam sibuk. Kemudian masalah yang kedua adalah prosedur birokrasi yang kuno dan berbelit-belit, menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan prosedur layanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem, serta melakukan penerapan standar yang jelas untuk setiap jenis layanan. Selanjutnya ada nilai akuntabel. Terdapat dua identifikasi masalah yang berhasil kami identifikasi beserta mitigasinya. Masalah yang pertama yaitu penilaian kinerja individu. Pegawai menggunakan sasaran kinerja pegawai belum optimal. Mitigasinya yaitu optimalisasi sistem monitoring dan pengawasan kinerja individu pegawai agar penilaian kinerja pegawai dapat terukur dengan optimal. Masalah yang kedua yang berhasil kami identifikasi yaitu penggunaan fasilitas dinas seperti komputer, ATK, mobil dinas, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Mitigasinya yaitu membuat regulasi yang rinci tentang penggunaan aset negara serta penerapan sanksi disiplin yang transparan dan peningkatan kesadaran etika penggunaan barang milik negara. Yang ketiga yaitu kompeten. Masalah yang pertama yaitu hasil pekerjaan yang tidak maksimal, dikarenakan banyaknya pekerjaan yang diberikan dalam satu waktu. Untuk mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengerjakan pekerjaan berdasarkan prioritas. Pembagian prioritas pekerjaan dapat menggunakan matriks Eisenhower, di mana matriks ini membagi pekerjaan menjadi 4 kuadran, yaitu mendesak dan penting, di mana pekerjaan untuk dilakukan segera, tidak mendesak dan penting untuk dijadwalkan, mendesak dan tidak penting, di mana pekerjaan untuk didelegasikan, dan yang terakhir itu tidak mendesak dan tidak penting, di mana pekerjaan dapat dieliminasi atau ditunda. Kemudian solusi yang kedua yaitu memberikan estimasi dan batasan waktu yang jelas. Selanjutnya, masalah yang kedua yaitu skill pegawai yang tidak berkembang, dikarenakan kurangnya waktu untuk mempelajari hal yang baru. Solusi yang dapat solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memanfaatkan waktu-waktu di sela kegiatan yang tidak termanfaat dengan baik. Waktu-waktu ini contohnya adalah saat berada di transportasi umum, menunggu antrean, atau saat istirahat makan siang. Kemudian solusi yang kedua yaitu menggunakan teknik Pomodoro untuk fokus maksimal, di mana teknik ini yaitu mengatur timer selama 25 menit dan fokus pada pembelajaran tanpa gangguan. Setelah 25 menit ini, istirahat 5 menit. Ulangi siklus sebanyak 4 kali, dan kemudian ambil istirahat panjang selama 15 dan 30 menit. Dengan metode ini dapat meningkatkan konsentrasi dan mencegah kelelahan mental. Next, Mas. Ya, selanjutnya itu harmonis. Ada dua masalah. Yang pertama adanya kesalahpahaman antar pegawai akibat perbedaan cara komunikasi. Untuk mitigasinya dengan menyelenggarakan kegiatan team building dan forum dialog rutin untuk meningkatkan saling pengertian serta membiasakan komunikasi asertif dengan menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa menyakiti orang lain. Selanjutnya, ego individu yang tinggi menyebabkan kurangnya kerjasama yang pada akhirnya menghambat kelancaran alur kerja dan pencapaian target organisasi. Mitigasinya menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan gaya kerja, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Yang kedua, mengadakan kegiatan kebersamaan rutin seperti team building, olahraga bersama untuk memperkuat ikatan emosional antar pegawai.
Selanjutnya, nilai loyal. Terdapat dua masalah yang berhasil diidentifikasi. Masalah yang pertama, individu cenderung menyampaikan kekurangan atau citra negatif instansi kepada pihak luar. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga reputasi institusi, menetapkan batasan komunikasi eksternal secara jelas, serta menerapkan sanksi atas pelanggaran. Selanjutnya, masalah yang kedua, kurangnya komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai sehingga menyebabkan rasa tidak didengar dan menurunnya komitmen terhadap organisasi. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu membangun budaya dialog terbuka melalui forum komunikasi rutin, survei kepuasan kerja, dan mekanisme umpan balik yang ditindaklanjuti secara nyata. Nilai berakhlak selanjutnya adalah sikap adaptif. Masalah penerapan sikap adaptif adalah resistensi terhadap perubahan, yaitu sikap penolakan untuk menerima perubahan. Karena teknik yang lama dapat dilakukan meskipun adanya perubahan masa terkini. Mitigasi masalah tersebut adalah dengan membangun pola pikir adaptif melalui program reformasi birokrasi, yaitu bahwa reformasi birokrasi ini bukan sebuah ancaman, namun ini merupakan perubahan menuju yang baik dan juga memberikan penghargaan bagi pegawai yang berinovasi dan terbuka terhadap perubahan. Masalah yang kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap nilai adaptif. Mitigasi terhadap masalah tersebut adalah mengadakan pelatihan literasi digital untuk semua pegawai dan mengadakan sosialisasi mengenai perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Untuk masalahnya, ada pola kerja yang masih individualistis atau silo. Mitigasinya dengan membangun budaya co-creation dengan melibatkan seluruh tim sejak tahap perencanaan bukan hanya eksekusi. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan platform kerja bersama seperti 365 Office untuk memudahkan berbagi informasi. Yang kedua, kurangnya kepercayaan antar anggota tim sehingga pegawai enggan meminta bantuan atau berbagi ide, mengakibatkan pekerjaan menjadi lambat dan kurang optimal. Mitigasinya dengan mengadakan cross-training atau peer mentoring antar pegawai untuk meningkatkan pemahaman tugas masing-masing, sehingga kolaborasi lebih lancar dan produktivitas meningkat, serta mengadakan kegiatan kebersamaan untuk memperkuat ikatan emosional antar pegawai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.